Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam firman dan doa pada sore hari ini. Ya jemaat yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita. Kiranya di dalam ibadah pada hari ini kita dapat dikuatkan, diteguhkan, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya persilakan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mau menyanyikan Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tahta-Mu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang beribadah, bersekutu bersama. Ya Tuhan, kiranya melalui ibadah pada hari ini, kami boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Kami boleh diteguhkan kembali melalui kebenaran firman yang akan kami dengar. Kiranya juga ya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami naikkan, itu semua boleh berkenan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian, Kini Penuhi Hatiku. Penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Bagai rusa yang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Sayang dahaga, ku rindukan rahmat-Mu. Mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhi hatiku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, dan setiap kehadiran-Mu akan mengubahkan anak-anak-Mu yang rendah hati dan merindukan-Mu. Oleh karena itu, biarlah di dalam segala kelemahan hamba-Mu ini, firman Tuhan yang akan disampaikan dan penguraiannya yang akan kami telaah bersama bukanlah sesuatu yang menjadi sulit, karena Roh Kudus sendiri yang menolong setiap kami. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja, dan pasti bekerja ketika firman Allah kebenaran itu disampaikan, sehingga setiap kami boleh berjumpa dengan Kristus, dan kami mendapatkan pembaharuan serta berkat-berkat yang Engkau sudah siapkan. Tolong hamba-Mu dan jemaat-jemaat Tuhan yang hadir, baik di tempat ini secara onsite terbatas, ataupun mengikuti di dalam online, live streaming, dalam YouTube, kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, shalom. Nah saudara, bersama-sama kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan melihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5-11. Mari kita melihatnya bersama. Filipi pasal yang kedua ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia,
Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, demikianlah firman Allah. Berbahagialah setiap kita, diberkatilah kita semua yang tidak hanya mendengar, tapi berjuang menghidupkannya di dalam kehidupan kita sesulit apapun, karena Roh Kudus menolong kita. Saya kira Bapak Ibu kita semua setuju kalau saya katakan orang itu suka dipuji ya, dan tidak suka kalau dikritik atau dikasih masukan. Wah, kalau dipuji itu senangnya luar biasa, apalagi yang jarang-jarang menerima pujian. Kita juga menyadari di rumah, mungkin sebagai orang timur nih kita, jarang puji-pujian itu dikeluarkan dan dibiasakan. Anak-anak kita mungkin yang generasi berikutnya kali ini, para orang tua sudah mempunyai pendidikan yang lebih luas daripada orang zaman dulu, mungkin besar dalam pujian. Nah, saudara sekalian, saya juga suka dipuji. Nah, contohnya kalau saya selesai khotbah itu kan zaman dulu ketika zaman onsite, bukan pandemi, jemaat turun kemudian bersalaman, lalu sambil bersalaman mereka mengatakan, terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya, siye muse, hari ini khotbahnya bagus, luar biasa. Saudara tahu apa yang saya akan jawab kepada mereka? Nah, saya kira Bapak Ibu sudah menduga semua ya. Sudah dilatih 5 tahun di seminari. Jawabannya standar, nggak berubah, dulu, kini, dan selamanya. Apa itu? Puji Tuhan, haleluya. Ya, ingat, yang memperhatikan saya ingat. Itu saudara sekalian, tapi hati saya mengatakan berbeda. Hati saya akan mengatakan begini, kamu baru tahu kalau khotbah saya bagus. Dan kamu belum tahu ada lebih banyak lagi yang bagus-bagus belum saya keluarkan. Nah, saudara, itu kita, saudara manusia yang memang dari kecil kita ini cenderung untuk tumbuh dalam mencari pujian, kepastian, pengakuan. Ini bukan masalah telinga kita disenangkan, bukan itu tok. Ini masalah saudara dan saya itu keberadaannya, eksistensinya diterima. Nah, kalau sudah diterima itu benefit berikutnya banyak, saudara. Belum mau apa-apa, sudah ditolak, saudara mau apapun juga susah. Jadi saudara sekalian, itu memang kebutuhan kita sih. Saya menyadari itu dan saya kira Bapak Ibu yang duduk di sini atau yang mendengarkan di sana menyadari itu kebutuhan kita yang kita butuhkan dari dalam hidup kita. Walaupun kita itu tidak sampai mengatakan seperti di dalam syair kuno, him kuno, yang di dalam Filipi pasal 2, gereja-gereja awal itu sering memakainya. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Iya Pak Pendeta, muse memang kami nggak seperti itulah, nggak mungkin lah, masa minta semua orang itu mengakui berlutut sama saya. Enggak, saya enggak seperti itu. Tapi saudara sekalian, sedikit banyak tanpa sadar cenderung kita ini sedang berperilaku mengarah ke sana. Sehingga masalah banyak yang terjadi, konflik juga terjadi. Baik saudara, saya sekarang cerita sedikit ya tentang pengalaman saya. Saya itu pernah kok ikut satu pesta reuni di sekolah Tionghoa di satu kota. Saya bukan alumni situ sih. Tapi seorang yang hebat, seorang yang kaya, terpandang di kota itu dan alumni sekolah itu ngajak saya datang. Saya bilang, enggak usah. Dia bilang, hadir muse. Ini bagus, penting.
Oh oke, baik, saya dampingi saja. Nah saudara sekalian, layaknya orang penting, kalau datang itu cenderung telat. Ya toh? Kalau datangnya lebih cepat, on time, nanti dipikirnya kurang penting. Dan betul ketika kami datang, saudara sekalian, semua mata memandang, ini orang penting dari mana? Walaupun mereka tidak ngomong, saya kira-kira tahu kok. Dari sorot matanya dan mulutnya itu, kata tidak pakai masker kayak hari ini, saya tidak tahu ekspresi Bapak Ibu kan. Tapi mereka tuh tersenyum dan bertanya-tanya, siapakah kedua orang ini? Waduh, gitu ya. Kok berani terlambat datang? Pasti penting. Lalu kemudian kami duduk di satu meja, 10 orang kan jatuh gitu kan ya. Wah, itu orang penting semua duduk di sana karena kami diarahkan ke situ. Wah, saya itu nggak enak sekali Bapak Ibu, karena saya tahu saya itu bukan orang penting. Jadi saudara sekalian, mereka memandang kami, menduga saya orang penting. Saya risih sekali. Lama-lama kok risihnya hilang ya. Karena manusia itu makhluk yang cepat beradaptasi. Apalagi kalau sesuai dengan maunya dan kebutuhan jiwanya. Saya merasa saya dihargai, diterima, dihormati. Aduh, kapan lagi seperti ini? Nah, singkat cerita, pulangnya saudara saya berdoa. Dan Tuhan tuh sepertinya mengingatkan, kamu sedang bermain-main sesuatu yang semu. Bukan semu istrinya Muse ya. Kamu sedang bermain-main dengan sesuatu yang semu dan kamu menikmati hal yang tidak real, tidak nyata, itu menipu. Kan kamu menikmati itu loh. Itu semua itu akan berlalu. Kenapa kamu suka di sana? Nah, saudara sekalian, Tuhan menjelaskan saya dengan apa yang saya mengerti, dengan bahasa yang saya mengerti. Nah, Tuhan pasti akan bicara kepada Bapak Ibu dengan bahasa yang Bapak Ibu mengerti. Saya itu teringat saudara sekalian, ada satu fabel dalam kebudayaan Tionghoa itu, seekor rubah karena dia itu mau diserang harimau. Maka dia mengatakan pada sang raja hutan, kamu jangan berani-berani menyerang saya ya. Karena banyak orang gak setuju dan mereka juga suka sama saya. Bukan banyak orang, banyak binatang. Ayo kalau tidak percaya, harimau jalan di depan, saya ikut di belakang kamu, ayo. Kita masuk ke hutan. Dan betul ketika itu dijalankan, saudara, semua binatang itu gentar. Semua binatang itu melihat tuh pada takut, gemetar, keburu-buru kabur semua. Lalu rubah mengatakan, benar kan yang saya ngomong? Mereka takut, mereka lari loh. Maka kamu jangan berani-berani sama saya. Harimau mikir, iya juga sih ya. Nah saudara sekalian, dari kisah fabel itu kita tahu ada satu ungkapan, pepatah mengatakan hucia, huwe, artinya apa? Rubah memalsukan wibawa harimau. Jadi rubah itu senang sekali dengan kepalsuan, dan kepalsuan itu dinikmati sementara dan dia senang sekali. Padahal itu bukan dia. Nah saudara sekalian, saya merasa Tuhan berbicara. Tuhan mengatakan, kamu ini kok suka yang palsu-palsu ya? Hidup satu kali di dunia kok dijalani dengan palsu-palsu begitu. Masalahnya banyak. Nah saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, tidak hanya kita hidup dalam kepalsuan itu akan menjadi beban bagi kita sendiri, juga bagi orang lain sekitar kita yang tidak bisa menerimanya, kemudian akhirnya masalah itu timbul begitu besar. Karena masing-masing ingin menyatakan saya ini diterima, saya masing-masing inilah aku, dengan berbagai macam cara yang palsu pun aku pakai supaya aku itu diterima. Ribut saudara. Nah ini yang terjadi di jemaat Filipi. Yang suratnya tadi kita baca di pasal 2 itu. Itu terjadi saudara. Pada saat itu saudara sekalian, jemaat Filipi itu geger. Ada pertengkaran, membuat seluruh jemaat itu kacau. Dan beritanya itu sampai kepada Paulus.
Yang pertama kali mengabarkan Injil ke Filipi dan mendirikan gereja itu. Nah, Paulus itu waktu mendengarkan berita dia sedang dipenjara. Dia sendiri lagi susah. Banyak yang dipikirkan, dia bergumul. Bayangkan berita yang mengatakan anak-anak rohaninya gereja Filipi itu tidak akur. Berebutan, ribut, gegeran, dan banyak dosa mulai muncul gara-gara pertengkaran itu tidak selesai-selesai. Sedih ya Bapak Ibu ya. Dan saya kira Tuhan jauh lebih sedih untuk itu. Masalahnya apa kita tidak tahu. Alkitab itu tidak menulis masalahnya sesungguhnya apa, tidak tahu. Tapi saudara sekalian, di dalam pasal-pasal berikutnya itu disebut, Paulus menyebut ada dua nama yang muncul, minimal dua nama itu namanya Yudea dan Sintike. Nah, mungkin kalau sekali sebut Yudea Sintike kita tidak tahu macam seperti apa mereka berdua. Namun di dalam bahasa asli dan bahasa Inggrisnya jelas sekali mereka itu adalah those women. Wanita-wanita itu. Dan wanita-wanita itu adalah bukan wanita biasa, ibu rumah tangga yang hanya hadirin. Tapi mereka itu, Paulus mengatakan, mereka itu yang dengan kita bekerja sama, melayani, dan mereka itu berjasa dalam pekabaran Injil, dan dikatakan mereka itu namanya juga tercantum dalam kitab kehidupan. Wah, siapa saudara? Ini orang-orang aktivis gereja. Orang-orang sudah kenal Kristus yang membayar harga, berjuang untuk melayani, kemudian dengan Paulus juga sudah sama-sama dengan tim itu ada hasil, ada sesuatu yang dihasilkan menjadi berkat, namun kok masih bisa ributan, masih bisa berantem. Saudara kepikir bahwa orang dunia saja yang bisa ribut, lalu masuk gereja damai sejahtera. Saudara, gereja Tuhan juga masih organisasi manusia, bukan? Di dalamnya banyak sekali interaksi orang-orang ingin menyatakan, ini aku. Tolong dong hargai sedikit dong. Eksistensiku di sini gitu loh. Yang masih suka-suka kepalsuan seperti rubah tadi itu loh. Ya. Jadi gereja juga geger. Gereja juga ribut. Nah, kalau gereja yang sempurna di dunia ini, kemasukan saya atau saudara, gereja yang tadinya tenang-tenang akan jadi geger juga Bapak Ibu. Karena gereja tidak ada yang sempurna di dunia. Di dalamnya penuh dengan Yudea dan Sintike. Yang ketika mereka berantem tidak hanya berdua berantem. Kalau gitu kan gampang. Paulus tinggal nasihatkan dalam satu surat Filipi A atau B atau C, mengatakan kepada umat di sana, tolong sediakan gelanggang yang cukup besar, ring tinju mengelilinginya, lalu berdua itu suruh tampil, berantem tinju boxing aja berdua, yang lain kan tidak ikut-ikut, coba mereka berdua aja toh. Masalahnya mereka itu membangkitkan mungkin suami-suaminya, anak-anaknya, ponaan-ponaannya, tetangga-tetangganya, polo-polonya, supporternya banyak. Nah, memang fungsi supporter itu kan kalau tidak rame ya bukan supporter, gagal jadi supporter, bukan. Jadi ini gereja Tuhan kacau sekali Bapak Ibu. Namun kami percaya dan kami berdoa terus agar gereja Bungur, gereja Alam Sutra, gereja-gereja di mana kita ada, memahami dan dalam pertolongan Tuhan tidak mengalami apa yang dialami mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masalah ini semakin besar di Filipi itu, sampai akhirnya dosa-dosa juga muncul. Kemarahan, kebencian, panas hati, dendam, merasa dikalahkan, bokam-goan, itu banyak sekali saudara. Jadi kalau dibiarkan terus-menerus, Paulus bilang gak bisa nih begini nih. Biarkan. Pak Paulus biarin aja, ada masanya orang berantem biar naik, nanti kalau capek kan turun sendiri ya. Paulus gak gitu. Saya mesti tulis, karena ini isi hati Tuhan, saya harus sampaikan.
Paulus ingat sekali doa Kristus. Ut omnes unum sint. Di dalam Injil Yohanes. Yesus berdoa agar semua itu menjadi satu. Ya Bapa, aku berdoa agar orang-orang yang percaya ini menjadi satu. Loh, kenapa mesti didoain Bapak Ibu? Karena Yesus tahu mau jadi satu tuh susahnya luar biasa. Apalagi namanya anak-anak Tuhan, mau jadi satu gak gampang. Akunya itu yang nomor satu. Gimana bisa menjadi satu? Gak bisa. Tuhan berdoa, ut omnes unum sint. Biarlah Tuhan Bapa jadikan mereka satu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang gak nyamanan dan kita merasa berpotensi akan berbeda pendapat keras dan kemudian berantem, baik di gereja ataupun di rumah sendiri, ingat, doa Kristus, dia berdoa, ya Bapa, biarlah mereka tetap menjadi satu. Nah saudara, Paulus juga memahami kok. Kalau jemaat ini terus menerus berbeda dan kemudian saling berantem terus begini, Kristus tubuhnya itu sakitnya luar biasa. Karena Kristus sang kepala, gereja itu tubuhnya. Maka kita ini saudara sekalian, Yudea Sintike, ketika berantem, maka yang terjadi tubuh Kristus itu akan terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Dan yang sedih adalah Allah. Doa Kristus mengatakan, biarlah mereka satu. Berpijak kepada Trinitarian, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang satu, akrab di dalam segala keberbedaannya dan kemahakuasaannya dan otoritasnya. Namun bisa menyatu. Kristus meminta itu menjadi satu. Dan jikalau tubuhnya itu ada yang membuat menjadi tidak satu atau berantem, dia yang berdoa, dia akan bertindak juga untuk menyatukannya. Apapun yang dilakukan Tuhan. Maka Paulus memahami hal-hal itu, lalu Paulus menasihatkan begini. Yudea ku nasihati, Sintike ku nasihati. Nasihatnya apa? Paulus dengan tegas menarik perhatian jemaat Filipi. Ayo sekarang tidak usah lihat Yudea, tidak usah lihat Sintike, tidak usah lihat A, B sampai Z, itu tidak usah dilihat. Yang dilihat hanya Kristus. Sekarang lihat Kristus, sang kepala gereja. Sekarang tidak usah kita berkata siapa benar, siapa salah, siapa baik, siapa tidak baik. Karena memang manusia sejak makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka tidak ada standar yang benar untuk memutuskan baik dan jahat, benar dan salah dalam diri manusia itu sendiri. Karena standarnya buah pohon itu yang ditipukan oleh iblis. Sedangkan standar yang mengatakan benar, salah, baik, tidak itu Allah sendiri. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, ayo kembali lihat kepala gereja. Lihat dia, tatap dia, hadapi dia. Yudea dan Sintike mungkin dalam doa pribadinya gini loh, Tuhan saya itu tidak salah, salah itu sono. Sintike juga sama, Tuhan gua ini masih tradisional loh Tuhan, tidak kayak si dia itu. Saya sudah merenung, saya itu menghadap dinding 40 hari 40 malam, menyesali, memikir ulang, mendoakan, berpuasa. Ketemunya apa? Hasilnya apa? Yang salah tetap dia. Waduh, saudara lihat ya. Saya menghargai, Paulus juga menghargai pergumulan suami, istri, orang tua, anak, gereja, semua menghargai, mengetahui kita sudah merenung, berpikir dan berdoa. Namun masalahnya saudara, kalau outputnya, hasilnya adalah dia yang salah, saya yang benar, itu pasti bukan kehendak Tuhan.
Itu pasti kehendakmu sendiri. Karena kehendak Tuhan adalah tidak melihat itu, saudara. Kehendak Tuhan adalah semua kembali melihat Kristus, Sang Kepala Gereja. Fokus kepada Kristus, tidak bicara si aku lagi. Nah, tapi saya benar tuh gimana? Lu masih bicara aku. Lu tapi dia yang salah, masih bicara aku, itu namanya. Kamu belum datang kepada Tuhan. Andai kamu benar pun, jangan bicara orang lain salah. Kenapa? Karena dia dan kamu harus meneladani Kristus. Itu tugas kita di dunia. Bukan menentukan siapa benar dan salah, siapa baik, siapa jahat. Mengikuti jalur Adam dan Hawa yang makan buah pohon pengetahuan. Jalur kita adalah anugerah. Yang merangkul yang benar dan salah pun dirangkul, dijadiin satu, diampuni, disayangi. Karena tubuh Kristus. Nah, Yesus mati itu tubuh Kristus. Nah, saudara sekalian, mari kita memeriksa kesehatan spiritual kita. Paulus mengatakan, pandanglah Kristus. Milikilah hatinya. Walaupun dia itu Allah dahsyat luar biasa, tapi dia itu mengosongkan diri. Dia mengambil rupa seorang hamba, menderita dan mati. Bapak Ibu sudah mengerti bagian ini kalau ikut webinar tentang Duinatur Kristus. Allahnya tidak hilang, keilahiannya tidak hilang, tapi ditambah satu natur lagi, manusia. Dan ini bikin repot bagi dia sendiri. Ini bikin susah bagi dia sendiri. Bikin susah. Allah harus membatasi dirinya sendiri dan merasakan pergumulan manusia, menanggung semua yang manusia susah itu. Saudara, saya ingin menyinggung sedikit supaya sebelum membahas masalah ini lebih jelas lagi tentang Duinatur Kristus. Seorang kaya yang punya uang banyak sekali, harta melimpah, hidupnya senang, materinya wah luar biasa. Tapi dia itu bukan karena bangkrut, bukan karena ada masalah. Dia tetap menikmati semua itu sampai selama-lamanya 7 turunan mungkin. Namun orang kaya ini mau tinggal bersama dengan orang-orang susah yang ada di kolong jembatan tol. Misalnya begitu. Ya udah jangan ikut jembatan tol, jembatan mana saja deh saudara. Jadi orang susah, hidupnya menderita, susah gitu loh. Dia kaya raya, dia tetap mempunyai kekayaannya itu. Namun dia menambahkan satu lagi identitasnya, yaitu dia bergabung dengan orang-orang susah, hidup macam orang susah, mengalami kesusahan, dan cukup beberapa lama di sana susah. Kalau orang kaya ini bangkrut, sudah tidak punya apa-apa lagi. Lalu kemudian bohot punya, mau tidak mau punya, tinggalnya masuk ke bawah jembatan, itu mah biasa. Nggak ada sesuatu yang heran. Jadi Kristus itu macam orang kaya itu, Bapak Ibu, yang adalah Allah yang dahsyat, tapi cari susah. Ya, dia tambahkan lagi satu natur di dalam dirinya, yaitu orang, manusia yang lemah, yang menderita, hamba. Dikatakan morphe doulos. Paulus katakan begitu. Rupa hamba. Tapi kalau rupa seringkali kita terjebak, itu cuma penampilan, casing. Tapi ketika Paulus mengatakan morphe doulos, itu adalah esensinya seorang hamba. Hidupnya hamba itu betul-betul dilakukan oleh Kristus loh. Sama juga Paulus mengatakan dia adalah morphe theos dalam rupa Allah. Dia betul-betul Allah 100% yang berkuasa itu, tapi dia berkenosis, mengosongkan diri menjadi morphe doulos, rupa hamba, benar-benar hamba, enggak pura-pura, susah, menderita. Maka ketika di Getsemani dia takut.
Keringatnya bercucur seperti darah. Waktu dia lapar, betul lapar saudara. Waktu dia heran, betul heran. Maka heranlah Tuhan Yesus, itu bukan pura-pura heran saudara. Oh Allah Maha Kuasa, Maha Tahu kok bisa heran. Iya, dia sedang menunjukkan hidup dalam natur manusianya betul-betul heran. Betul-betul takut, betul-betul lapar. Emang Tuhan tak kepingin Bapak Ibu? 40 hari, 40 malam, laparnya luar biasa. Lalu iblis datang bilang, sudahlah kita tidak usah perang dulu. Sekarang aku mau jadi teman baik kamu, barang 1 hari 2 hari kita ngobrol boleh ya. Kamu kan lapar tuh. Nanti kalau emah gimana? Rusak perut kamu, susah pelayanan. Hari ini khusus aku kuansin sama kamu. Dari dulu kita ribut terus ya. Tapi masalah ini kamu mesti nurut. Kita kalau perang, you sehat saya sehat, perang fair namanya. You sakit emah perang sama saya. Gua nggak mau begitu. Iblis bisa gitu. Dia nasihati Tuhan, makan dulu. Laparnya kayak gitu, itu batu tinggal di mau jadi apapun jadi. Roti apa yang kamu bisa mau ada. Pengen nggak Yesus? Pengen. Perlu nggak Yesus? Perlu. Lapar. Pura-pura lapar? Enggak lapar. Enggak, dia betul-betul lapar. Tapi Yesus mengatakan, enggak. Manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, firman Allah, itu yang utama. Dan itu membedakan saya sama kamu, iblis. Saudara lihat, untuk ngomong begitu, Yesus tuh sakit, Yesus itu berat, dan dia terancam kena emah berat, saudara. Tapi dia lakukan. Kenapa? Morphe doulos, mengambil rupa manusia dan menjadi hamba. Dia lagi bicara apa? Benar salah? Patut tidak patut? Baik jahat? Enggak. Yesus bukan sedang membahas itu saat itu. Dia sedang mau mengatakan inilah kasih Allah. Kasih Allah kepada manusia yang tidak patut. Manusia yang tidak selayaknya, tapi saya mengasihi kamu. Jadi melampaui benar salah, melampaui patut tidak patut, melampaui jahat atau baik. Kasih yang merangkul. Nah saudara sekalian, Paulus ingatkan kepada jemaat Filipi, ayo Yudia, Sintike, siapapun juga, nah, hari ini jemaat Tuhan dimanapun juga, stop gencatan senjatanya. Jangan gegeran lagi. Karena tugasmu bukan untuk itu. Tugasmu memandang kepada Kristus. Menghayati cintanya. Menikmati cintanya. Berbagi sama-sama cintanya. Nanti kamu otomatis tenggelam di dalam lautan cinta itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak lagi permasalahkan benar salah. Seharusnya tidak seharusnya. Patut tidak patut, itu semua jadi tidak terlalu bagian utama lagi. Karena semua itu yang saya katakan itu dasarnya adalah hanya supaya si aku ini dipuaskan dan diakui. Dok kok sebetulnya kok. Bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Bukan mencari kepatutan yang sebenarnya. Bukan mencari kebaikan yang sebenarnya. Bukan. Tapi sedang memuaskan dirinya, akunya. Ini sebetulnya yang mau dikatakan Paulus. Mari periksalah hatimu dan jujurlah pada diri sendiri. Cara meriksanya, tataplah muka Kristus. Datanglah ke hadapannya. Pandanglah matanya. Sungkan enggak kita? Malu enggak kita? Pakai alasan benar salah, seharusnya tidak seharusnya ini dan itu untuk menggolkan si aku. Nah ini saudara sekalian, Paulus mengarahkan agar jemaat semua hidup di dalam kasih. Nah jemaat Tuhan Yesus yang dikasihi dia, nggak gampang ya untuk begitu. Karena artinya saudara dan saya mesti membongkar diri sendiri, menelanjangi diri sendiri, mengakui itu dan kemudian nggak tahu. Tanpa itu semua saya jadi apa?
Saudara, memang gak gampang. Namun sadarilah, ketika saudara dan saya terlalu banyak bicara aku dan ngomong aku, maka di mata kita mungkin hanya ada aku, orang lain tidak ada, Tuhan pun jadi tidak ada. Saudara, di dalam bahasa Tionghoa, aku itu adalah wo, semua paham ya, wo. Sambil kadang-kadang ada yang saking mau menekankannya tunjuk hidung sendiri, wo. Wah, itu sudah lain tuh kalau sudah ngomong begitu. Ya. Kamu nih, dia ta. Nah, ini pelajaran bahasa Mandarin 3 menit, ditanggung selesai bisa semua. Saudara, menarik sekali loh. Ya. Ketika saudara dan saya mengatakan, wow, saya terlalu banyak. Di dalam naskah-naskah kuno bahasa Tionghoa yang usianya sudah ribuan tahun, Jiaguwen, itu gambar wow, itu saudara sekalian, itu adalah tangan yang memegang kapak atau tombak yang panjang. Waduh. Jadi ketika saudara dan saya mengatakan wow terlalu banyak, itu sepertinya saudara sedang defense mechanism yang begitu tinggi, membentengi diri dengan senjata, kemudian itu bisa melukai orang lain. Kristus pun mungkin tertusuk oleh kita. Kalau prajurit itu menusuk lambung Kristus dengan tombak panjang, hari ini kita kalau ribut mengatakan wow, kita sedang tusuk Kristus kembali, saudara. Nah, saudara, kurangilah kata aku dan kembalilah kepada Dia. Akuilah Dia, Kristus yang kepala itu menjadi keseluruhan dalam hidup saya. Dan dia yang lain, sesama kita itu. Saudara, di dalam bahasa Tionghoa lagi saya katakan dia itu kan ta tadi. Tulisannya menarik Bapak Ibu. Dia itu saudara, 2 kata yang dijadiin satu. Satu adalah kata manusia, sebelahnya lagi itu huruf juga. Ren ye. Dijadiin satu, jadi dia. Jadi dia itu apa? Manusia juga gitu loh. Seringkali kalau kita dan saudara dan saya sedang ngomong saya dan kamu, maka kita ini sudah menjadi satu, eksklusif, menutup, di luar kita nggak dianggap, mungkin juga bukan manusia mereka. Ada cejiren, orang sendiri, ada wairen, dia itu wairen, orang luar. Nah, kadang-kadang bukan manusia, anggapannya begitu. Tapi huruf Tionghoa mengatakan ta ye seren. Dia itu juga manusia loh. Hanya karena kita terlalu memikirkan diri sendiri, bicara diri sendiri, orang lain tidak kelihatan jadi manusia. Mereka alat. Mereka yang kita peralat. Untuk itu Paulus mengatakan, kembali menatap Kristus, miliki hati Kristus, jadikan Dia yang terutama, maka kamu akan bisa melihat dia yang lain. Orang lain, itu manusia yang sesungguhnya. Manusia gambar dan rupa Allah yang dicintai Tuhan, yang Tuhan mati bagi dia juga. Yang harus dihormati, disayangi. Bukan hanya diri sendiri. Menarik sekali saudara, kalau bicara sampai di situ banyak sekali. Yohanes juga mengatakan ketika melihat Kristus, lihatlah Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama. Paulus dan Yohanes sama, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan biarlah Dia harus makin besar, namun aku semakin kecil. Wah, luar biasa ya. Yohanes Pembaptis belum pernah diskusi loh sama Paulus. Namun mereka berdua mempunyai pencerahan yang sama, memahami bahwa masalah dalam kehidupan ini sesungguhnya aku yang belum memandang kepada Dia. Pandanglah Kristus, jadikan yang terutama, maka akunya akan semakin kecil. Dan dunia ini akan semakin damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu hal yang menarik di bulan Mei, ya. Kalau bulan Juni, bulan depan itu kan
peringatan Hari Papa, Hari Ayah sedunia. Minggu kedua. Minggu ketiga. Kalau bulan Mei, bulan ini yang sudah kita lewati, itu peringatan Hari Mama sedunia, Mama Internasional, Mucinjie. Gereja-gereja banyak memperingati itu dan saya sangat setuju. Bagaimana dalam 1 tahun sekali kita mengingat kembali papa mama kita, suami istri, bagaimana berelasi dengan anak-anaknya itu. Nah saudara, pada bulan ini saya menerima satu WA yang sangat baik. Lalu WA itu saya edit lagi dengan pemikiran tambahan. Dalam WA itu dikatakan begini, ada pesan penting di hari mama, di hari ibu. Ada 5 pesan yang penting. Lalu nanti saya tambahkan 1 di dalamnya, di 6. Yang pertama, pesan pentingnya adalah mari kita menjaga 1, ibu yang mengandung kita, mama kandung. Kedua, mari kita menjaga ibu mertua kita, mama mertua. Yang ketiga, mari kita menjaga ibu dari anak-anak kita. Siapa? Tai-tai, nyonya. Yang keempat, mari kita menjaga ibu dari cucu-cucu kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Anak-anak perempuan kita. Yang kelima, mari kita menjaga ibu guru kita. Siapa? Lause sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolahan. Dan jangan lupa, satu lagi. Semu. Itu ibu guru gereja. Dijaga. Yang keenam, apa saudara? Sudah semua kan tadi? Yang keenam, nah tadi ada yang kasih kode di belakang, rupanya sudah lihat SMS-nya. Mari kita menjaga ibu jari kita. Ini penting ini ibu jari saudara. Tuhan sudah create ibu jari seperti ini di sini. Sehingga ketika abad 20-21 pergantian dengan iptek yang luar biasa, semua pakai gadget. Ini penting. Bayangin saudara sekalian, dengan gadget yang ada saudara tidak punya jempol. Apa yang terjadi? Gitu. Sekarang bawa motor aja sambil gini bisa saudara. Yang berfungsi apa? Jempol. Ya enggak? Mbak mobil pakai gini bisa. Remaja kita lebih jago. Enggak lihat gadget saudara, cukup jempolnya gini loh. Oh saya kagum luar biasa sama mereka. Belajarnya dari mana juga enggak ngerti. Tapi itu Tuhan siapkan modalnya. Jempol ibu jari. Bayangin kalau ini enggak dijaga. Jagalah jempol ini ibu jari untuk apa? Memuji, memakai dengan benar, memuji dengan benar. Memuji itu berarti untuk orang lain kan? You baik, you hebat. Yoni cenhal, karena engkau hadir ada maka semua jadi baik, sungguh baik. Ini saudara. Bukan untuk jelek-jelekin. Jadi anak Tuhan di dalam konteks tubuh Kristus, mesti tangannya gini, jempolnya ini, like. Bukan dislike. Ini bukan pertunjukan, show. Ini bukan penampilan. Ini bukan entertainment. Kalau entertainment silakan di-dislike, karepmu. Tapi kebaktian saudara, ini tubuh Kristus lagi beribadah.
Tiba-tiba bisa dislike. Waduh, saya ngeri loh saudara. Kita tidak senang sama orangnya, mesti ingat ini kebaktian, sedang menyembah Tuhan. Ini tubuh Kristus semuanya. Nggak hormat sama orangnya pun harus ingat Tuhan. Tubuh Kristus kepala gereja. Wah, saya nggak tahu Yudia Sintike itu kalau berantem di gereja Filipi sampai gimana saudara. Ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini mari kita jaga jempol kita, ibu jari kita. Ya. Seorang mama adalah orang yang mempunyai hati kenosis. Seorang ibu mencerminkan Kristus yang berkenosis memberikan dirinya. Tanpa membalas, harapkan balas yang lain. Mama sedih kalau yang sulung sama bungsu berantem. Mama tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah. Mama tahu. Nggak usah report. Nggak usah pakai alasan lionya dikeluarkan. Berjilid-jilid, nggak perlu. Mama tahu. Tapi mama maunya apa? Ayo sekarang kita rangkulan semua. Dalam kasih Kristus, ayo kita rangkulan. Itu mama kita. Orang tua kita, Bapa surgawi kita maunya seperti itu. Ya saudara, mari kita tidak lagi menyakiti hati Bapa surgawi. Dengan hidup memandang pada Kristus dan menjadi orang-orang yang meneladani Kristus, mengosongkan diri kita. Nah saudara lihatlah nanti, mulai dari sekitar kita, di mana kita berada, keluarga kita, dan di mana kita berada, gereja kita juga akan mengalami perubahan, pemulihan. Karena kita memakai jempol kita dengan benar. Dan memberikan penghormatan kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah. Menghormati sesama kita, memuji orang-orang sekitar kita. Menghargai mereka. Dengan demikian, kasih Tuhan bisa kita nikmati bersama. Tuhan memberkati kita. Jadilah orang-orang yang tidak bicara terlalu banyak lagi tentang diriku. Bukan aku, tetapi Dia. Allah, Kristus, dan Dia yang Allah hadirkan di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami tidak memahami isi hati-Mu. Kami lebih peduli kepada perasaan kami, pikiran kami, keakuan kami, dan kami sedikit sekali mempedulikan Engkau. Dia yang sudah turun dari surga, datang ke dunia, mengosongkan diri, menjadi manusia dan menyelamatkan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami selalu berebut tentang si aku, maka sesungguhnya yang tercoreng, yang terlukai, yang tercabik-cabik itu adalah tubuhnya Kristus. Engkau yang kami hujam kembali dengan tombak yang tidak kelihatan di dalam eksistensi diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami ingin memperbaharui semua relasi itu mulai dari rumah tangga kami. Dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami, dengan orang tua kami. Kami ingin memakai ibu jari dengan benar. Memberikan penghargaan, penghormatan, pujian, pengakuan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan tidak lagi berebut tentang pengakuan diri kami, bicara aku, keuntunganku, gerejaku, dan yang lain-lain. Terima kasih ya Bapa, pulihkan umat-Mu. Jadikan kami satu, seperti Kristus doakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin.
Mari jemaat yang terkasih, saat ini kita akan mengangkat beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Pokok doa yang pertama, mari kita bersama-sama berdoa bagi seluruh dunia yang kembali menghadapi tekanan baru gelombang COVID-19 dengan lonjakan kasus dan varian yang baru yang terjadi di India, Malaysia, Singapura, sehingga terjadi pembatasan mobilitas serta pengetatan protokol kesehatan, serta terhambatnya vaksinasi global, khususnya benua Afrika. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk seluruh dunia yang kembali menghadapi tekanan baru gelombang COVID-19 dengan lonjakan kasus dan varian yang baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh masyarakat yang berada di India, Malaysia, Singapura. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memulihkan, menguatkan mereka yang kehilangan keluarganya akibat pandemi COVID ini, dan juga kiranya Engkau berkenan memberikan mereka hikmat di dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga pandemi yang terjadi dapat tertangani dengan baik, dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Serta ya Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi global yang sedang terhambat, khususnya benua Afrika. Kiranya ya Tuhan, seluruh masyarakat yang terdampak virus COVID ini dapat menerima vaksin secara merata. Serta kami berdoa bagi para tenaga medis, kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan mereka perlindungan, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas mereka sebagai dokter maupun perawat. Kiranya Engkau juga yang memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari saat ini kita juga mau berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program vaksinasi. Kiranya di tengah pandemi dan upaya pemerintah pusat atau daerah dalam mengambil keputusan dapat diberikan hikmat, agar setiap keputusan yang diambil dapat berdampak baik bagi bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program vaksinasi. Kiranya di tengah pandemi dan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil keputusan dapat diberikan hikmat, agar setiap keputusan yang diambil itu dapat berdampak baik demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Dan juga ya Tuhan, berikan mereka kesehatan serta perlindungan di dalam menjalankan tugas kenegaraan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pokok doa yang terakhir, mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat atau simpatisan GKI Bungur maupun Pos Alam Sutra. Di tengah kondisi pandemi yang masih belum usai ini, kiranya jemaat atau simpatisan dapat tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan dengan mengikuti kebaktian, baik secara online maupun secara onsite. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk para jemaat maupun simpatisan di GKI Bungur maupun di Pos Alam Sutra. Kiranya ya Tuhan, di tengah pandemi yang masih belum usai sampai saat ini, para jemaat maupun simpatisan tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan dengan mengikuti serangkaian kebaktian baik secara online maupun onsite. Kiranya juga ya Tuhan, iman mereka juga boleh diteguhkan dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan doa kami, kiranya Engkau boleh menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa permohonan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.